Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kirana sebagai guru dan di sini ada Dek April sebagai murid. Kita di sini akan melaksanakan praktik mengajar kedua. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia memiliki karakteristik alam yang unik. Kondisi alam yang demikian turut mempengaruhi karakteristik flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia. Sesuai dengan ilmu biogeografi, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang terbagi atas dua kelompok, yaitu adalah Indo-Malayan dan Indo-Australian. Sementara daerah peralihan dipisahkan dengan batas yang disebut garis Wallace dan garis Weber. Dapat kamu lihat ya di sini, yang merah adalah garis Wallace dan yang biru adalah garis Weber. Kelompok Indo-Malayan meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia Barat. Kawasan ini meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Kelompok Indo-Australian meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia Timur. Kawasan ini meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Berarti ikut garis Weber. Kemudian kita masuk ke persebaran fauna di Indonesia. Ini ya. Persebaran fauna di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati fauna yang sangat tinggi. Berdasarkan tinjauan zoologi, terdapat perbedaan antara fauna bagian barat, tengah, dan timur Indonesia. Willis membagi fauna Indonesia menjadi tiga tipe, yaitu tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Fauna tipe Asiatis meliputi fauna di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Di wilayah ini banyak terdapat jenis fauna yang menyusui dan berukuran besar. Terdapat beberapa jenis kera dan ikan tawar, serta tidak banyak terdapat jenis burung berwarna. Jenis fauna yang banyak ditemukan di wilayah ini antara lain orangutan, gajah, badak, harimau, dan rusa. Kayak yang di ini ya, Kalimantan, gajah, harimau, orangutan, di Jawa juga. Terus fauna tipe peralihan meliputi fauna di wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara bagian tengah. Di wilayah ini banyak terdapat hewan endemis. Jenis fauna yang banyak ditemukan di wilayah ini antara lain babi, rusa, kuda, kuskus, anoa, dan komodo. Yang ketiga adalah hewan endemis, adalah jenis hewan yang hanya hidup di daerah tertentu saja. Hewan jenis ini tidak ditemukan di wilayah lainnya. Jenis hewan endemis yang ada di Indonesia antara lain komodo, hanya di Pulau Komodo, dan anoa hanya di Pulau Sulawesi. Kemudian fauna tipe Australis seperti fauna yang banyak di Kepulauan Aru dan wilayah Papua. Di wilayah ini banyak ditemukan fauna yang menyusui yang berukuran kecil dan binatang berkantung. Di wilayah ini tidak banyak ditemukan jenis kera, hanya terdapat jenis ikan tawar dan banyak ditemui burung berwarna. Jenis fauna seperti kanguru, burung cendrawasih, lalatua, nuri, kasuari, dan walabi banyak ditemukan di kawasan ini. Terus ini fauna di wilayah barat Indonesia. Wilayah fauna di bagian barat Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Region fauna di Indonesia disebut wilayah fauna tanah Sunda. Fauna wilayah Indonesia bagian barat antara lain sebagai berikut: mamalia terdiri atas gajah, badak bercula satu, macan, tikus, bajing,
kijang, kelelawar, landak, babi, hutan, kancil, dan kukang, dan yang lainnya. Wilayah ini disebut fauna Kepulauan Wilis. Region ini terdiri dari Pulau Sulawesi dan kepulauan sekitarnya. Fauna Kepulauan Wilis antara lain sebagai berikut. Mamalia terdiri atas anoa, babi, rusa, ikan, duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, monyet seba, kuda, dan sapi. Kemudian yang terakhir adalah wilayah fauna Indonesia Timur. Wilayah fauna Indonesia Timur atau fauna tanah sahur meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Jenis-jenis hewan yang terdapat di wilayah tanah sahur ini antara lain sebagai berikut. Mamalia terdiri atas kanguru, walabi dan landak irian, oposum, terus kaskus, kanguru pohon, dan kelelawar, dan yang lain sebagainya. Terkadang ulah tangan manusia dalam memburu fauna Indonesia menimbulkan kepunahan bagi satwa tersebut. Diperlukan perlindungan dari pihak yang terkait dalam mewujudkan upaya konservasi kawasan tersebut, bisa berupa cagar alam, swaker marga satwa, hutan lindung, taman hutan raya, dan taman nasional. Bentuk perlindungan tersebut bisa menjadi upaya bagi penangkalan dan pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Kekayaan dan persebaran flora dan fauna Indonesia menjadi potensi wilayah pada masa yang akan datang. Itu materi dari Ibu, materi flora dan fauna pada pagi hari ini. Ada yang ditanyakan, Mbak April? Oke, untuk tugasnya halaman 10 uji kompetensi 1 dikerjain semua ya. Sekian pertemuan kali ini. Apabila Ibu ada salah kata, yang Ibu terangkan tadi dipelajari lagi dan kerjain tugas yang diberikan di depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.